Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendrian Farasia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, definisi dari murabaha, kemudian dasar hukum murabaha, dan rukun dan syarat jual beli murabaha, mekanisme murabaha dengan permintaan pembeli, serta aplikasi murabaha dalam lembaga keuangan syariah. Nah, yang pertama mengenai definisi dari murabaha. Apa sih murabaha itu? Nah, murabaha ini merupakan salah satu produk akad di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, murabaha ini merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara pihak bank dengan pihak nasabah. Jadi bank akan membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah, kemudian nasabah membeli barang tersebut kepada bank dengan membayar harga barang tersebut ditambah margin keuntungan yang didapat bank atas penjualan barang tersebut kepada nasabah, dan hal ini keduanya itu disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya dasar hukum murabaha dalam Al-Quran. Di antaranya itu yang pertama Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi segala bentuk jual beli, selama tidak ada ayat secara khusus yang melarangkan hal tersebut, maka itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Artinya selama jual beli ini tidak mengandung riba, itu diperbolehkan dalam Islam. Jadi ketika sudah ada riba, maka itu adalah transaksi yang haram. Dasar hukum yang kedua diantaranya itu Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita tidak bisa mengambil harta orang lain kecuali kita mendapatkannya dengan cara melakukan transaksi penjualan, perniagaan. Nah, dalam hal ini juga kita perlu melakukan penjualan dengan cara yang baik, jujur, dan amanah. Dan penjualan itu juga tidak diperbolehkan ketika merugikan salah satu pihak. Dalam melakukan transaksi jual beli, entah itu pembeli ataupun penjual, itu harus sama-sama suka. Nah, selanjutnya rukun jual beli atau murabaha ini diantaranya itu yang pertama adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga adanya barang yang akan dijual, yang keempat adanya harga, dan yang kelima adalah ijab kabul antara kedua belah pihak, penjual dan juga pembeli. Selanjutnya syarat dari murabaha itu sendiri. Yang pertama, pihak yang melakukan akad itu harus cakap hukum dan juga tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Yang kedua, barang yang dijadikan objek transaksi itu harus halal dan juga jelas barangnya, tidak cacat, jelas jumlahnya, jelas ukurannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harga barang itu dinyatakan secara transparan dan juga mekanisme transaksi pembayaran itu harus jelas. Yang kelima, pernyataan serah terima dalam ijab kabul itu harus dinyatakan secara jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam berakad. Selanjutnya, murabaha dengan permintaan pembeli. Dalam hal ini ialah ketika seseorang yang menginginkan suatu produk, entah itu barang apapun, akan tetapi dia belum memiliki cukup uang untuk membeli barang tersebut, maka dia mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk membeli barang tersebut. Kemudian pihak bank akan memberikan barang yang dia inginkan. Nah, pihak pembeli ini akan membeli barang tersebut kepada pihak bank dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli ini.
Nah, yang terakhir, aplikasi akad murabaha dalam lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah itu ada beberapa produk akad, diantaranya itu akad murabaha. Ada juga yang namanya akad musyarakah. Tapi dalam video ini saya akan menjelaskan akad murabaha dalam kepemilikan rumah atau KPR. Nah, contoh dalam hal ini itu misalnya seorang nasabah hendak membeli rumah dengan harga 100 juta dan dia mengajukan rumah ini kepada pihak bank. Nah, pihak bank akan membelikan rumah tersebut dengan perjanjian menentukan margin keuntungan yang akan didapatkan pihak bank. Misal keuntungan yang diterima bank berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dari harga rumah 100 juta itu sebanyak 10% dari 100 juta ini. Jadi keuntungan yang didapat pihak bank itu adalah sebanyak 10 juta. Nah, jadi harga rumah secara keseluruhan dari harga dasar sampai harga margin keuntungan bank itu seharga 110 juta. Nah, 110 juta inilah yang diangsur oleh nasabah setiap bulan sampai waktu yang telah disepakati di awal. Saya kira itu mengenai pembahasan akad murabaha. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Tianjung Farasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.